hidup di alam dunia. Allah ciptakan dunia. Nah sementara apa? Fasilitasnya semua oleh Allah dikasih. Kemudian apa? Udah terlanjur kita ada di alam dunia ini. Karena satu-satunya alam atau planet yang cocok buat manusia ya bumi ini. Dunia dan sisinya adalah bumi yang kita pijak ini satu-satunya planet yang cocok buat manusia. Ya apa namanya, atmosfernya pas, ada udara. Tempat lain, planet-planet lain nggak ada udaranya, kita nggak bisa hidup. Nah, dan bagaimana gambarannya soal dunia dalam kajian-kajian para ulama, para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh lainnya, pandangannya itu terlanjur hidupnya, terlanjur ada, diciptakan oleh Allah, kita ada hidup di bumi atau di alam dunia ini. Al-babur rabi'u fi dhammid dunya, bab yang keempat tentang hinanya dunia. Yang kita pijak sekarang, kita hidup, yang kita anggap, kita repot dengannya, berlomba-lomba mencari penghidupannya, mengisi dunia kita dengan kegiatan-kegiatan apapun jenisnya, bentuknya dan lain sebagainya, hiruk pikuknya. Ya, sekarang agama atau Allah sendiri menganggap suatu yang sangat hina ya. Jadi hinanya dunia. Wa fil akhbari al-masyhurati an Ali wa ghairihi. Di dalam beberapa hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan yang lainnya. Kata Nabi gini, inna dunya halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Kata Nabi, sesungguhnya dunia itu halalnya saja dihisab nanti di akhirat. Yang kita peroleh nih ya, yang kita raih di dunia, yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita cari, walaupun dengan jalan yang halal, nanti di akhirat dihisab itu tetap. Dunia ya, orang suruh cari yang halal, manusia suruh apa? Usahakan, upayakan yang halal dari anugerah Allah. Tapi yang halal pun yang kita peroleh, kita cari, pagi-pagi udah jalan, pulang udah sore, itu saja nanti di akhirat tetap dihisab. Itu ya. Wa haramuhu adzabun, dan yang haramnya dari dunia bakal jadi siksa ya. Dunia halalnya dihisab, haramnya kita dapat, itu bakal jadi siksa. Wa zada akharuna, kemudian para ulama lain menambahkan begini, wa syubhatuha atabun, kemudian syubhatnya dunia itu juga apa? Jadi apa? Ya jadi celah ya. Tercela syubhatnya. Syubhatnya mana? Yaitu yang kita dapat yang belum jelas hukumnya, remang-remang. Ya, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa orang yang jatuh dalam perkara syubhat belum jelas hukumnya, kok dikerjain juga, dimakan juga, diambil juga, maka dia sudah jatuh pada perkara yang haram hukumnya. Syubhat itu. Ini pikir juga hukumnya ya, diambil semuanya, gimana boleh nggak sih kira-kira ya? Nah, itu kalau ragu ya tinggal. Gampang sebetulnya kalau masalah. Kalau ragu tinggal, walaupun kelihatannya nguntungin, tinggal ya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang apa meragukanmu, ilama kepada, beralihlah kepada la yaribuka, yang tidak meragukan. Itu kata Nabi gitu ya. Itu syubhat, sebab itu yang nggak jelas itu. Syubhat digambarkan oleh Nabi apa? Karra'i yar'a haulal himah, seperti orang yang mengembala, gembalaannya di bumi yang terlarang, di tanah yang terlarang. Artinya gini, kita ngembala kambing di dekat kebun orang, nyancangnya di situ dekat kebun orang. Itu orang yang main-main yang apa? Bukan orang yang memakan harta syubhat. Itu digambarkan seperti orang yang ngangon kambing, nyancang ternak di samping kebun orang. Itu kalau ditinggal 90% ledak.
Itu keluar ke kebun orang makan itu sama, itu dekat sama itu masalah di sampingnya. Ya, subhat tuh gitu ya, gak jelas ya. Asalnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadisnya gitu. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas, tapi wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara kehalalan dan keharaman, di antara keduanya ada umurun mustabihatun, ada perkara-perkara yang belum jelas, yang samar di situ. Yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang pada enggak tahu. Itu ya, itu masalahnya dunia tuh. Kita dari diambil kitab Ihya Ulumuddin. Qala alaihi salatu wassalam, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi gini, ini ucapan Nabi ini banyak perumpamaan. Itu kata Nabi gini, ini biar jangan salah kita ya, jangan salah. Anugerah Allah di dunia ini suruh cari itu. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sudah kau tunaikan sholat Jumat, pokoknya sholat dalam konteks ini sholat Jumat, artinya waktunya ibadah, kewajiban kerjain, jangan ditinggal. Walaupun kita sedang mencari penghidupan di dunia ini, tapi setelah kau tunaikan itu sholat, maka beraktivitaslah kembali di muka bumi ini, kerjalah kembali, aktif lagi. Wabtaghu min fadlillah, dan raihlah anugerah Allah. Ya, kerjaan kita nikmatin, jalanin, ada hasilnya, ada gajinya, amin. Gitu. Tapi ada setar-setarnya, ya. Startnya bagaimana cara kita meletakkan hati kita nih untuk mengisi dunia, walaupun judulnya cari nafkah. Nah, kata Nabi begini, man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu alaihi amrahu. Siapa orang yang di pagi hari, pagi buta, tapi hammuhunya dunia, tujuannya dunia. Siapa orang yang berada di pagi hari, tujuannya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu ya, subuh, sholat subuh udah mikirin tuh, pamannya warung udah dihitung, ya, udah dihitung nih, begini belanja ini, beli ini. Bukan nggak boleh, bukan boleh, tapi jangan ke situ. Subuh udah begitu gitu, subuh udah mikir itu, ya, sholat subuh itu juga pikirin transaksi WA. Udah ada yang masuk pulau itu kan ke situ hamun ya. Tujuannya aku udah ya, hamunnya itu tujuannya udah ke situ. Ya. Jadi siapa orang yang begitu ya? Siapa orang yang di pagi hari, kata Nabi, yang hammuhunya dunia, tujuannya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Malah antara malah diacak-acak, nggak jelas jadinya. Satu ya. Kemudian kata Nabi, wa farraqa alaihi dhai'atahu. Kemudian Allah pisahkan kepadanya, Allah pisahkan pekerjaannya. Gitu. Artinya apa? Ya, dipisah-pisahkan tuh maksudnya ngacak gitu. Ngacak banyak pikirannya dan lain sebagainya, bercabang-cabang. Iya. Farraq itu berpisah-pisah nanti perbuatannya, jadi bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa faqrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian Allah jadikan padanya orang yang pagi hari buta udah berpikir dunia. Akhirnya apa? Yang ketiga kata Nabi, Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Hasilnya gimana? Itu ngeluh aja. Kurang. Nah, ya. Itu, nah kita itu begitu gitu. Kurang aja udah. Itu akibat apa? Karena awalnya salah setar kita. Ya. Karena pagi hari kan waktu yang disediakan oleh Allah sebagaimana umumnya ya, orang bangun tidur ya, kemudian dia mengisi kehidupannya gitu dari pagi sampai sore. Dari sore sampai malam waktu istirahat, terus bangun lagi pagi, itu kan begitu.
umumnya. Lah orang yang ngejar dunia di pagi hari sudah berpikir soal dunia, justru Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Ya itu ngeluh, susah, ribut ngeluh, itu aja. Itu yang terjadi akhirnya. Itu ya. Allah jadikan kefakiran. Artinya di kedua matanya melihat apa saja selalu kurang, melihat apa saja selalu apa? Nggak mampu. Nah, kayak orang-orang ibunya kita enggak, orang-orang pada mampu kita enggak, begitu terus loh. Gitu. Iya karena salah setar. Gitu. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Gitu. Kemudian apa? Kemudian tidak ada akan datang padanya. Ya, tidak akan datang dunia itu tidak akan datang padanya kecuali apa yang ditulis baginya. Ya kalau sudah suratan takdir jatah nasib kita umpamanya sekian dari sana Lauhul Mahfuz, ya udah segitu. Artinya apa? Ini kan nggak ada keberkahan, nggak ada yang lain, nggak ada. Kenapa? Karena setarnya begitu pagi-paginya. Makanya kemarin kita ngaji di Kifayatul Adqiyah itu begitu, sholat subuh jangan pulang dulu, wirid dulu, baca ini gitu. Jadi nggak ini gitu loh, nggak ujung-ujung melek mata, masuduk, itu kan masih uduk, kopi, WA, pesenan apa-apa nih kan benar sih, menyongsong hari itu benar begitu, tapi salah, tidak didahului dengan yang penting ya himmahnya jangan dunia, melek mata jangan, bangun tidur subuh sholat jangan itu dulu gitu, sholat subuh dulu, wirid dulu gitu ya. Kemudian setelah wirid terus melakukan tadarus, baca Quran dan sebagainya. Setelah itu apa? Ini kan ada ya kajian tasawuf di awal gitu ya. Kemudian setelah itu sholat duha, sholat isyraq kan gitu kata ulama di awal-awal. Bagi yang bekerja ya silakan bekerja. Bagi yang tidak bekerja ya silakan teruskan amalan itu sampai matahari naik. Nah gitu maksudnya. Jadi awalnya jangan begitu, awalnya begitu dulu ya. Awalnya gitu, isi kegiatan hanya tadarus, i'tikaf, kemudian wirid dan lain sebagainya setelah subuh itu, dan jangan tidur. Nanti setelah itu selesai baru urusan nafkah, urusan dunia itu kita cari. Jadi jangan dari apa? Dari subuh udah mikirin saya cilok direbus luntang salian gitu, kayak orang sahur keimsakan kubur imsak makan lebih rokok. Iya, tapi mah sholat subuh tapi mau wirid tapi sekalian rebus panci. Ya, nyiapin di barang biar ntar dua-duanya kelar, dua-duanya dapat. Itu kekhawatiran gitu. Gitu ya. Ya. Jadi akhirnya apa? Ja'ala faqrahu baina ainaihi, ini yang bahaya. Allah jadikan kepadanya kefakiran di pelupuk matanya, kedua matanya, itu kurang aja. Ya, merasa kurang aja, susah aja. Gitu ya, nggak pernah senang seakan-akan. Akhirnya apa? Ya tidak datang kepadanya dari urusan dunia kecuali yang sudah ditulis baginya. Itu ada keberkahannya dan lain sebagainya itu. Orang-orang ribut kurang, ribut miskin, ribut susah aja itu begitu. Karena apa? Awalnya salah setar, paginya salah setarnya. Ini kita ya kita tuh jangan begitu ya. Terus pokoknya mulailah dari sekarang sholat subuh, mama subuh berjamaah, kemudian wirid, setelah wirid terus sampai apa? Sampai isyraq kita sholat duha. Ya boleh orang olahraga, boleh ya, boleh olahraga. Kemudian kita udah belajar nanti masalah bab diem, bab nggak banyak ngomong. Ya datang ujuk-ujuk nih bangunan kapan dibangun nih? Tahu udah berdiri aja. Itu namanya fudulul kalamnya. Ya ulama ada begitu, pernah panggung kapan ada. Akhirnya nyesel nangis. Apa namanya panggung nggak ada manfaatnya. Gitu ya. Akhirnya seselin gitu. Jadi olahraga pulang selesai salat, kemudian bismillah nyari nafkah, mandi, kemudian mulai nanti bismillah nyari nafkah. Jadi udah terisi itu. Iya gitu. Jam 6 orang belum berangkat kerja. Ya bagi orang yang udah berangkat kerja jam 6 dia bisa mampir ke sholat duha. Kan banyak. Masih nggak ada kalau udah pagi-pagi nih mampir sholat duha. Jadi keambil akhiratnya.
Supaya apa? Ya kan begitu. Kau kejar dunia, akhiratmu akan ketinggalan. Kau kejar akhiratmu, dunia ngikut gitu. Makanya apa? Dia dulu yang menciptakan dunia. Yang menciptakan dunia dulu kita lapor sama dia. Kita hadap diri kita kepadanya, kita pasrahkan urusan dunia kita. Ya umpamanya takdir rezeki kita, umpamanya memang sudah demikian, tapi keberkahan ada pada kita. Nah, gitu ya. Jadi jangan salah setar ya. Ini coba dipikir ulang nih. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baru ya. Bukan berarti malas. Bukan, malas enggak begitu. Rasulullah ngajarin malas ya. Rasulullah juga tidak mengajarkan malas, akan tetapi apa? Allah dulu baru cari anugerahnya. Ujuk-ujuk bangun tidur subuh kesiangan, sholat subuh kagak, nyariin kopi, nyariin nasi uduk, nyariin gemblong, aduh dia semua udah itu. Akhirnya nggak punya ini ya, nggak punya apa itu semangat optimisnya nggak ada biasanya kalau gitu. Tapi kalau dari malam udah bangun, udah semangat optimis. Subuh tuh udah optimis. Main buru-buru pagi kayak ayam gitu. Kayak gitu ya. Ayam ditaruh di mana juga, ayam ditaruh di mana juga. Ya tetap seburung pada tuh subuh udah berisik, dia nyambut pagi saking optimisnya. Kalau malamnya udah lapar, kemudian dia keluar begitu terang, itu siang udah istirahat, sore temboloknya udah penuh, tetap Allah kasih rezekinya gitu ya. Itu gitu gambarannya orang Islam kayak gitu, kayak burung. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahabba dunyahu adhara bi akhiratihi. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, maka Allah akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adhara bi dunyahu. Dan barang siapa yang cinta kepada akhiratnya, maka Allah juga akan merugikan dunianya. Buatan demen banget sama dunia, ya sang sumpel cuk-cuk dari subuh mikirnya nyari duit kerja, pasti akhirat terlantar ketinggalan. Buatan demen juga sama dunia, olat wirid, wah yang subuh wiridan, sholat tadarus, sholat duha, baca waqiah, itikaf, batal wudu lagi, mulas merah balik lagi wudu, wirid lagi, yang duha lagi, mau jam 10 sampai johor. Padahal pekerjaannya ada. Iya. Iya. Dunianya bahaya, dunianya rusak juga. Ya. Ini Nabi ngomong, jadi apa? Tengah-tengah. Iya, seimbang. Kalau seimbang bagaimana? Jangan berat sebelah. Ya, bisa kita udah sebelah. Nggak seimbang, nggak bisa lah saya. Udah kayak kita lah, pasti miring. Ya orang palanya berat. Jadi Nabi ngasih apa-apa ya, ngasih isyarat begitu. Man ahabba dunyahu adzara bi akhiratihi. Dan siapa orang yang cinta kepada dunianya, maka akan merugikan akhiratnya. Ya jelas akhirat nggak ada yang nanggung kalau bukan kita yang cari. Tapi dunia urusan rezeki Allah pasti tanggung. Tapi ada usahanya, kalau nggak dicari ya nggak ada. Tapi urusan makan tetap ditanggung. Ya, nggak punya apa-apa seadanya. Ya kalau pada nerima ya nggak masalah. Kalau kagak nerima ya kan ribut akhirnya. Nah begitu juga waman ahabba akhiratahu adhara bid dunyahu. Siapa orang yang apa? Cinta kepada akhiratnya berlebihan. Ya, kalau ya maka dunianya akan keteter juga. Sebenarnya mah kalau bisa nggak apa-apa. Ada orang berat ke akhirat, dunia seadanya ada. Nah kalau di situ dia berimbang, artinya tidak terganggu, tidak terusik, merasa nyaman, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak zalim kepada orang lain, ya nggak masalah. Ya silakan. Iya berat akhirat nih, tapi kalau berat dunia mah salah tetap. Iya. Nah, sekarang siapa orang yang cinta kepada dunianya, maka dia akan apa? Akan rugi. Itu akan rugi di akhiratnya. Ya, lebih pada dunia nggak bakalan benar ya. Pasti salah. Kalau lebih berat cinta kepada akhirat ada benarnya. Tapi kalau lebih berat cinta kepada dunia nggak bakal benar, karena akhirat nggak bakal ngikut. Pasti itu pasti ya. Itu udah pasti. Kenapa? Ya ini kurang aja. Kata hidup aja, katanya sakit mati.
itu. Jadi ada yang belum dirapiin, ada yang belum, ada target-target yang belum tercapai gitu, lupa sama sakit, lupa sama mati, akhirnya mati juga. Ya, mati udah nggak ada bekasnya. Mati apa? Ya, tinggal sebutannya doang. Apa yang dia punya udah tinggal kenangan. Ya, itu ya dunia ya. Ini pernah kiai saya, Kiai Abdul Aziz Mansur Lirboy, pernah membacakan hadis ini, hadis qudsi ini. Ini ya, ini boleh diangan-angan ya. Bukan boleh saja, mesti diangan-angan. Wa fil hadisil qudsi, di dalam satu hadis qudsi dikatakan, ini ayatnya langsung, kalimatnya dari Allah, Rasulullah sampaikan. Wa fil hadisil qudsi, dalam satu hadis qudsi dikatakan, ya dunia, man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fasad khadimihi. Fasad khadimihi. Ya Allah yang ngomong. Allah bilang kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumihi, wahai dunia, siapa orang yang mengabdikan dirinya kepada aku, kata Allah. Wahai dunia, kau punya fasilitas, kau punya makhluk di atas tubuhmu, di atas bumi. Bumi termasuk dunia. Di atas bumi itu ada makhluk, di situ ada manusia, di situ ada orang-orang yang menyembah kepadaku. Wahai dunia, katakan kepada orang manusia yang ada di dunia itu, siapa orang yang yang mengabdikan dirinya kepadaku, maka abdikanlah dirimu kepadanya. Allah dulu. Ya. Wahai dunia, siapa orang yang berkhidmah kepadaku, itu. Siapa orang yang berkhidmah kepadaku, kata Allah nih kepada dunia. Artinya berkhidmah, ya orang itu ya jalankan ketaatan kepada Allah, jalankan kewajiban-kewajiban Allah, kemudian tinggalkan semua larangannya. Allah yang ngomong, dunia ladenin itu orang. Tuh. Nah, kamu punya apa aja? Itu. Hei dunia, kata Allah, kamu tuh punya apa aja? Kau punya fasilitas hebat, mobil, gedung, tanah, bangunan, laut, isinya semuanya kemewahan, kemilaunya dunia, kemewahannya. Ingat ya, kalau ada hambaku yang apa, yang berkhidmah kepadaku, taat kepadaku, total taat kepadaku semata, maka orang ladenin dia, yang menjadi keperluannya kasih dia. Itu kata Allah kepada dunia. Nah, tapi ingat, waman khadamaki fasad khadimihi. Nah, sementara siapa orang yang berkhidmah kepadamu, gitu. Siapa orang yang berkhidmah kepadamu, taat kepadamu, ngikutin kamu, dicari dunia, dicari situ, dikejar-kejar situ, kau hambaku yang mengejar-ngejar kamu itu dunia, ya apa, mencari penghidupannya total, kemudian apa, dia tumpuk hartanya, dia taruh harapan semua hidupnya kepadamu, maka kata Allah kepada dunia, apa, fasad khadimihi, maka kamu telah dilayani olehnya, kata Allah, maka kamu telah dilayani oleh dia. Siapa orang yang ngeladenin dunia? Siapa orang yang ngeladenin dunia? Ngeladenin itu ya ngelayanin itu ya bertumpu sepenuh hidupnya kepada dunia. Saya seakan-akan nggak ada akhirat, seakan-akan nggak ada kematian. Ya, maka siap-siap saja, kata Allah kepada dunia, nanti kau akan dilayani oleh dia, oleh orang itu tuh. Allah begitu. Tapi siapa orang yang berkhidmah kepadaku, bukan berarti tidak berpikir dunia, dia ibadah kepadaku, taat kepadaku, dia syukur kepadaku dan sebagainya. Wahai dunia, kata Allah, layanin tuh hambaku yang begitu. Ya, kayak orang udah alim tuh begitu, alim udah alim, itu apa aja dikasih. Tapi juga kagak pengen, kecil, nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih hebat, lebih nikmat, lebih luar biasa, lebih tentram, lebih tenang, lebih menyelamatkan dan sebagainya. Akhirat nggak ada lagi, gitu ya. Itu kasih semuanya, apa aja dikasih. Kalau kiai orang alim, para wali mahal itu udah cerai dengan dunia,
Wah, apa aja ada. Ya. Ya. Udah dipakai nih hadis kursi ini. Ya dunia man khadamani fakhdumihi. Wa man khadamaki fasad khadimihi. Allah yang ngomong nih sama dunia, wahai dunia, siapa orang yang berkhidmat kepadaku maka ladenin itu orang. Apa yang menjadi kebutuhannya kasih, apa saja yang dia minta hajatnya berikan semua kepada dia, kata Allah. Allah yang ngomong nih sama dunia, orang dunia dia yang ciptain. Tapi siapa orang yang berkhidmat kepadamu, maka siap-siap juga kau akan diladenin oleh dia itu, orang itu. Tenang aja, ya. Akan diladenin juga loh sama dia. Iya bukan diladenin ya gitu, panas dipayungin, kipas angin nih, kipas angin kurang dingin di AC-in itu, baju kurang bagus dibagusin, sendal jelek mahalin, lalu mahal dibagusin lagi, itu aja, itu diladenin namanya. Dunia punya fasilitas dibeli aja sama dia tuh, diturutin, punya motor, punya mobil, punya yang macam-macam ladenin terus kan dunia isinya. Lena ya, lo punya satu warung pengen punya dua, lo punya gerobak cilok satu pengen punya dua pengen punya tiga pengen punya warung, ladenin terus kan. Ya emang kata lo gitu lah, lo diladenin sama dia ntar tenang aja. Itu makanya jangan salah laden nih kita, jangan salah laden ya begitu ya. Ya. Jadi memang orang kalau udah hatinya tidak terpaut dengan dunia ya, kiai ulama itu emang dijanji Allah, karena ini hadis qudsi ya. Allah yang ngomong langsung sama dunia, ladenin tuh hambaku yang model begitu. Karena dia apa? Dia berkhidmat kepada aku, bukan kepada anda. Benar, luar biasa itu, sampai jadi kebutuhan apa yang dikasih. Ya, udah hitung-hitung kan nikmatnya luar biasa. Iya, cuman emang dia udah nggak begitu mau, gitu ya. Dia udah nggak mau. Warada marfu'an. Ada satu hadis dalam hadis marfu' ya. Lah datang satu hadis ya, hadis marfu'. Man asifa ay hazina ala dunya, fatathu iqtaraba minan nari masirata alfi sanatin. Wa man asifa ala akhiratin fatathu iqtaraba minal jannati masyirata alfi sanatin. Dalam satu hadis marfu dikatakan begini, man asifa ay hazina ala dunya fatathu iqtaraba minan nari masyirata alfi sanatin. Siapa orang yang susah ya, siapa orang yang susah atas dunia, maka dunia akan terputus darinya, gitu. Siapa orang yang susah atas dunia, maka dunia akan terputus darinya. Kemudian iqtaraba minan nari, maka ia akan dekat dari api neraka perjalanan 1000 tahun, gitu. Wa man asifa ala akhiratin, barang siapa yang susah atas akhiratnya, fatathu, maka terputus akhirat kepadanya, yaqtaraba minal jannati, maka dia akan mendekat kepada surga, masirata alfi sanatin, perjalanan 1000 tahun. Perjalanan sama tapi lebih dekat ke surga. Itu. Maksudnya susah itu menempuh ya. Ya, susah menempuh. Siapa orang yang menempuh dunia dengan susah payah, gitulah maksudnya. Siapa orang yang menempuh dunia, mencari penghidupan dunianya dengan susah payah, otaknya dunia aja udah, maka apa? Maka dunia akan terputus darinya. Artinya apa? Ya, dia akan ditinggalkan oleh dunia, gitu loh. Dia akan ditinggalkan oleh dunia, atau bahkan dia juga akan meninggalkan dunia ini, gitu. Tapi ya Pak, ditinggalkan oleh dunia, justru dia dekat kepada neraka, itu perjalanan 1000 tahun. Nah, biar barang siapa juga orang yang bersusah payah dalam mengejar akhiratnya, gitu. Maka apa? Ya maka akhirat itu akan terputus darinya, pada dia juga akhirat akan putus.
Dan dia tapi ada tapinya, dia akan mendekat kepada surga dengan perjalanan 1000 tahun. Ya mau pilih mana? Mau pilih perjalanan neraka, perjalanan surga ya. Susah payahnya gitu, susah payahnya. Gitu. Terputus dengan dunia, ya tetap orang kejar dunia kayak apapun, dunia akan meninggalkannya. Orang kejar akhirat kayak apapun, rajinnya dia ibadah kepada Allah, sampai akhirat juga akan meninggalkannya. Ya, tapi terpaut perjalanannya aja. Satu perjalanan ke neraka, yang satu perjalanan ke surga. Walaupun 1000 tahun perjalanan ke surga, ya itu lebih nikmat ketimbang 1000 tahun perjalanan ke neraka ya. Gitu. Karena lebih dekat 1000 tahun perjalanan neraka dan lebih dekat 1000 tahun kepada perjalanan surga. Ya tergantung apa. Kita mau susah yang mana gitu. Susahnya kita menggapainya, meraihnya mau yang mana? Mau susah urusan akhirat, ya ini susah urusan akhirat. Contohnya yang begini, malam-malam kadang-kadang lakunya masih ngaji, ini susah ya, susah untuk urusan akhirat. Ya mudah-mudahan ikhlas jadi amal ya. Itu. Nah kemudian yang terakhir, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan begini, man jama'al mala ubtuliya bi khamsi khisalin. Ya. Siapa orang yang mengumpulkan harta, maka dia akan diuji dengan 5 perkara ya. Hartanya kita tumpuk ya buat beli kebun, mobil, comberan, villa, kontrakan, pokoknya apa ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa orang yang mengumpulkan harta maka dia akan diuji dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Tulil amal. Yang pertama tulul amal. Itu orang ngumpul harta diuji 5 perkara. Pertama tulul amal. Yang kedua wasyiddatil hirsi. Yang ketiga apa? Rakus. Syiddatil hirsi, yang ketiga sangat rakus. Ya benar, udah punya pengen punya lagi, udah punya usaha pengen punya usaha lagi, udah punya kontrakan pengen punya kontrakan lagi. Tuh. Yang ketiga kata Sufyan Ats-Tsauri, wa kasratis syuhi. Ya banyak pelitnya. Syukur itu pelit. Tapi rakus, banyak asetnya tapi pelit. Ya begitu, jadi dampaknya orang punya banyak ngumpulin harta ya pelit. Karena kalau dia bagi nggak terkumpul gitu, seakan-akan gitu. Nah, ini kapitalis tuh begitu. Kapitalis gitu. Jadi kalau nggak ada untungnya dia nggak mau kerja. Nah ini kan apa? Ya, sosialnya nggak ada, ya. Sosial bermasyarakatnya nggak ada karena nggak ada untungnya. Ya. Nah kemudian yang keempat, ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, wa nisyanil akhirat, dan dia akan lupa akhirat. Pasti ya, karena dianggap hidup aja. Banyak planning-planning, rencana-rencana yang belum tercapai, sehingga tuh dia apa namanya, dikejar terus, dikejar, dimanage, diusahakan. Tahu-tahu mati. Nah, nggak punya bekal akhirat. Nah, kapitalis memang begitu, nggak ada akhirat, nggak ada. Teori Marxis itu nggak ada akhirat. Kenapa? Karena agama dianggap candu, merusak apa? Itu tatanan. Nggak ada yang bisa maju orang kalau pakai agama. Itu teori Marxisme gitu. Ya. Nah yang kelima kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Waqillatil wara'i, dan sedikit waroknya, kehati-hatiannya ya. Waro, hati-hati, apa saja hati-hati. Kehati-hatiannya nggak ada, sedikit sekali. Orang punya harta itu apa aja dilabrak, diaturan tapi dilabrak-labrak dengan cara suap dan lain sebagainya. Jadi itu nggak ada yang waro orang-orang itu. Nah, waro itu saking hati-hatinya ya waro itu gitu ya. Makan nggak mau berdiri, minum nggak mau berdiri, makan nggak mau pakai tangan kiri, minum nggak mau pakai tangan kiri. Hati-hati. Itu yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil, yang makruh-makruh tuh dijaga betul, maksum, jadinya warok gitu. Sangat menjaga kehati-hatian.
waro. Jadi bersih orang waro itu. Ya, itu. Ya, 5 tanbihul muqtarin. Nah, siap-siap tuh 5 itu. Dan itu terjadi ya. Ujiannya itu ya. Ujiannya itu, dan tanpa kita sadari ya kita semacam itu sekarang. Kayak gitu lah pokoknya. Ujian 5 betul itu. Wa qala aliyun karamahullahu wajhah wallahu a'lam bishawab.